Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah pengawasan Rabbus Santan rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, monggo kula dherekaken tansah ngucapken raos syukur wonten ngarsanipun Allah kang sampun paring dumateng kula lan panjenengan sami nikmat ingkang ageng sehingga sonten iki kita sami pinaringan kesarasan kita saged nindakaken sepirangan doipun Allah taala kanthi kita syukur ginakaken nikmat wonten keridhaan Allah. Mugi-mugi Allah nambah nikmat ingkang sampun kita tampi. Amin Allahumma amin. Wonten sonten iki sasampunipun kita kolomben ate betahaken nggih menika kaidah istiqomah. Kita betahaken nggih menika dampak-dampak kemaksiatan ingkang dipun tulis Ibnul Qayyim Al-Jauziyah wonten kitabipun nggih menika Ada wa Dawa, penyakit dan obatnya. Kita betahaken menika supados kita menika waspada, kita ngatos-atos, kita ngatosaken napa ingkang saged njalari tiyang kala wau kecemplung wonten kemaksiatan lan pripun supados kita nebihi kemaksiatan kala wau. Kita betahaken sedasa kemawon awit menika puluhan, tentunipun kanthi pinten-pinten tambahan lan kita pendet sarinipun. Syekh ngendikaken maksiat kuwi duweni dampak kang ala, tercela, bahayani ati lan uga badan. Semono uga mbabayani ana donya lan uga ana akhirat yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Di antara dampak kemaksiatan yang dimaksud sebagai berikut. Ingkang nomor setunggal, dampak kemaksiatan kala wau saged ngalang-alangi mlebetipun ilmu. Dados tiyang kala wau sinau ilmu niki kados dene mboten masuk, mboten saged paham, mboten ngertos. Amargi ilmu kala wau cahaya saking Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun lebetaken wonten manah. Kamu kok kemaksiatan menika pemadam cahaya kala wau, sehingga nalika badhe mlebet ical. Imam Syafi'i piyambakipun kala wau nggadhahi ingatan ingkang kiyat saderengipun sinau dumateng Imam Malik. Kitab Imam Malik menika sampun dipun hafalne nggih menika Al-Muwatta. Lajeng sanesipun wekdal piyambakipun menika rekaos anggenipun ngapalne nggih, sehingga piyambakipun kala sanjang
Sesungguhnya aku memandang bahwa Allah gurune kalau mau niku nyawang kecerdasan Imam Syafi'i. Sesungguhnya aku memandang bahwa Allah telah memasukkan cahaya ke dalam hatimu, maka janganlah kamu memadamkan cahaya tersebut dengan gelapnya maksiat. Tadi gurune niki meling sak temene aku nyawang kowe kuwi wis dileboni cahaya marang Allah ana atimu. Aja mbok pateni cahaya kono mau kanthi kemaksiatan. Sehingga Imam Syafi'i menika piyambakipun salah setunggalipun wekdal niki rekaos anggenipun ngapal. Lajeng piyambakipun damel syair. Syakautu ila waqi su'al hifti. Aku sambat marang guruku Waqi babakan angele anggonku ngapalke. Fa arsyadani ila tarkil ma'asyi. Banjur dheweke bimbing supaya aku ninggalke maksiat. Wa qala i'lam bi annal ilma fadlun. Piyambakipun guru kula menika sanjang ngertenono menawa satemene ilmu kuwi keutamaan utawa wonten sanes nur cahaya. Wa fadlullahi la yu'tahu asif. Lan keutamaan utawa cahaya Allah ora bakal diwenehke marang wong sing maksiat. Niki dipun sebataken Imam Ibnul Qayyim wonten kitab menika saking pentingipun masalah menika. Sinten to tiyang kula boten kepengin pengertosane tambah. Sinten tiyang ingkang boten kepengin paham wonten agami. Nanging nalika piyambakipun kula tansah ngaos maos nggih, lajeng piyambakipun kula wau terus ning kok jek ora paham kok ora ngerti-ngerti menika kan eman-eman. Supados kula lan panjenengan sami menika niku introspeksi, dikoreksi malih sebab iki apa, sehingga napa ingkang dipun sinau ingkang dipun ngaos menika saged paham boten kalang-kalangan maksiat kala wau. Niki poin ingkang setunggal. Poin yang nomor kalih nggih menika maksiat menika saged ngalang-alangi rezeki. Senajan hadis menika hadis dhaif nanging Syekh betakaken lan kasunyatanipun wonten resipun nalika kita pirsani wonten sekeliling kita. Dipun sebataken inna rajula la yuhramu rizqahu bisababi yushibuhu danbi. Wong kon mau dialang-alangi saka rezekine amarga maksiat sing dilakoni utawa sing ngenani awake. Menika dipun dha'ifaken Syalbani. Sesungguhnya seorang hamba akan terhalang dari rezeki karena dosa yang diperbuatnya. Sebagaimana takwa kepada Allah ini akan mendatangkan rezeki, sebaliknya meninggalkan takwa akan menyebabkan kefakiran dan juga menjadikan terhalang rezeki. Contohnya ingkang gampil menapa, umpami tiyang kala wau diparingi amanah lajeng dipun sia-siane
Lajeng tiyang kala wau dagang senengane ngapusi. Kira-kira pelanggane nesu napa mboten? Nesu. Iki barange apik tenan yu. Iki barange sing nomor 1 grade A. Ya, nggo grade A, grade B, grade C, enten sing ori, enten sing KW. Nalika ditumbas, nalika dipun wantuni rega larang pranyata barange napa remuk utawa barange awon. Tentunipun niki badhe ngapokke kalih pelanggane. Niku salah setunggalipun contoh. Dereng malih petangan sanes. Nggih. Angger darai nggih hitungan ki sapenake dhewe. Nggih, menika ngapokke kalih sanese menika. Salajengipun nomor 3, maksiat menika badhe ndadosaken kehampaan manah tiyang kala anggenipun eling dumateng Allah. Sehingga kehampaan hati yang dirasakan oleh pelaku maksiat antara dirinya dengan Allah sama sekali tidak dapat dibanding dengan kelezatan apapun. Tadi nanti yang kalau naik wis ngeblank jangan sakit bayang kene pelompang, pelompong, pelonga, pelongo, maka seperti itu. Meskipun seluruh kelezatan dunia berkumpul padanya, apa sing disenengi dituruti, apa sing dikarepi ditukokne, tapi dia jauh dari Allah, hatinya hampa, maka dia tidak bisa merasakan lezatnya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap saja ia tidak akan mampu menutupi rasa kehampaan tersebut. Niki kados dipun sebataken Allah Subhanahu wa taala wonten surat Toha surat kalih dosa ayat 923 wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Begini boten dicek kawan likure 123 124. Barang siapa berpaling dari peringatanku, niscaya akan menghadapi kehidupan yang sempit. Disebutkan di dalam tafsir, meskipun dia dicukupi dengan berbagai kemewahan dunia, tapi tidak akan bisa menghilangkan kesempitan di dalam hatinya. Niku nek tiyang kala wau sampun tebih saking Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemaksiatan tersebut akan menjadikan kehampaan. Ini menimpa orang-orang tersebut. Hal ini tidak dirasakan kecuali orang yang hatinya hidup. Dadi nek pancen bentinane ya wis ora salat, pancen bentinane ya wis piyambakipun mendem main medok dan terus, dia tidak lagi beriman. Orang seperti itu dia merasakan yang kita sampaikan ini. Sebab napa? Wonten unen-unen wa mali jurhi bimayyitin ilang. Wong ki nek wis mati ora bakal ngrasake lara. Paham betul maksudnya? Tiang kafir, tiang munafik itu hatinya mati. Jadi ketika hampa atau tidak dia nggak merasakan. Jadi orang yang beriman biasa melakukan ketaatan, kok tiba-tiba dia melakukan kemaksiatan, terus melakukan maksiatan terus seperti itu akan menjadikan kehampaan di dalam hatinya. Boten kangge wong kafir, kangge wong munafik. Sebab napa? Atine pancen wis mati. Hati itu dibagi menjadi pinten, Bu? 3. 1 hati yang sehat,
kedua hati yang sakit, yang ketiga hati yang mati. Niki penting ya nggih. Dadi nek sehat niku babagan kesaenan niku cek nyeng. Dadi kados firman Allah, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Kaki-kaki yo anggone tumuju marang Allah. Tadi cepat dalam berbuat kebaikan. Sebaliknya kalau hati sakit itu kadang ya taat, kadang ya maksiat. Nggih. Niku setengah-setengah. Wis ngerti nek nang pengajian kae ngono kuwi, kae entuk jadi nyang wae. Ngerti wong bening-bening, maka itu bukan hanya menimpa orang laki-laki saja, mungkin dari kalangan perempuan juga ada. Itu apa mboten? Mboten enten. Elok tenang pokoknya. Maka itu juga biasanya menimpa kaum hawa. Oke. Jadi kita harus berhati-hati. Sekiranya dosa-dosa tidak ditinggalkan melainkan untuk menghindari kehampaan tersebut, tentulah hal itu sudah layak dijadikan alasan bagi orang yang berakal untuk meninggalkannya. Mau nerane hukumane ya mong hatimu nanti akan merasakan kehampaan. Itu sudah siksaan bagi orang yang beriman. Ada yang mengadu kepada sebagian orang arif tentang kehampaan yang dirasakan dalam jiwa. Lalu pengaduan ini ditanggapi dengan syair. Bila engkau telah merasa hampa karena dosa, maka tinggalkanlah dia. Jika kau mau, dan raihlah kebahagiaan, yaitu dengan ketakwaan. Kemudian seandainya orang tersebut melakukan dosa, mana yang harus didahulukan ketika dia berzikir? Apakah dia bertasbih, apakah dia beristighfar? Sing pundi dia melakukan dosa pamane nggih jan iki wis piye lah harap ngempet-ngempet orang delok ning cek kuwi jenenge kecanduan sinetron Korea umpamane niki nggih episode 1, 2, 3 nganti piro ya apal. Ning angger bareng ngono kuwi karepe ya zikir, karepe njaluk ngapura. Kan seperti itu ada juga kan. Jane wis ora-ora ning arep ninggalke iki rekoso tenan. Itu banyak orang yang seperti itu banyak nggih. Enek sing kecanduan jenewer, enek sing kecanduan main, enek sing kecanduan rokok. Itu seperti itu. Jane atine ya wis ora-ora tapi ora kuat ninggalke. Maka ketika seseorang melakukan kemaksiatan, ketika hendaknya dia mau berzikir, maka yang dilakukan zikir, tasbih atau istighfar. Maka ulama merinci, memberi gambaran. Ketika baju itu kotor, apakah dia diberi minyak wangi atau dicuci dengan sabun? Dicuci dengan sabun. Karena dengan dicuci dengan sabun dia akan bersih. Begitu pula dosa. Kalau orang melakukan dosa, maka yang dilakukan adalah istighfar. Sebaliknya kalau hati itu umpamanya sudah bersih atau pakaian itu sudah bersih, dia ingin memperbanyak amal soleh, maka dia bisa dengan bertasbih. Dia memberikan minyak wangi pada pakaian tersebut. Niku ibaratnya kata sunata. Kemudian yang keempat, ibu-ibu jamaah rahimanallah, di antara dampak maksiat yang menika membuat pelakunya asing di antara orang-orang yang baik. Jadi dia merasa terasing dari orang lain
Ini dilakukan, dialami, dirasakan oleh pelaku maksiat. Jane wong liya ki ora ngatheke dheweke. Tapi rumangsane iki kabeh do ngingeti, kabeh do ngrasake, kabeh do nyawang, do ngatheke karo dheweke. Iku perasaan dia itu seperti itu. Jadi seakan-akan dia asing di antara orang-orang yang soleh. Ini terutama terhadap orang-orang yang baik di antara mereka. Jika keterasingan ini akan menguat, dia pun makin jauh. Akhirnya mau nyedak, akhirnya semakin terseret ke dalam kemaksiatan. Akibatnya orang itu tidak dapat memperoleh berkah dan mengambil manfaat dari orang soleh tersebut. Ngaji suwe-suwe dihinggapi rasa isin. Piye yo? Biyen aku jane sregep aku saiki isin. Kan ada juga orang-orang seperti itu. Oleh karena itu, ibu-ibu, kalau ada orang-orang yang seperti ini, tulung ojo dikondo. Nggih. Arepo jilbabe nguplik, arepo kelambine pokoknya mangkat dan seneng. Itu seperti itu. Kalau perlu dibuat ramah tamah, dan seneng ngaji. Dia ditarik lagi karena dia posisi di simpang jalan. Simpang jalan itu ngertos mboten? Niku lho kata perapatan. Jadi kalau kita nggak menarik saudara kita, dia akan ditarik oleh syaitan. Maka kita berusaha bersabar, kita tarik agar dia tetap konsisten ngaji lagi. Orang malah tilok wong ngono koyo tetap makan ngaji barang. Ini insya Allah di sini tidak ada. Maka kita tidak boleh menggunjing, menyakiti dan zalim kepada saudara kita. Pelaku maksiat ini pun semakin dekat dengan hizbu syaitan. Jadi kalau dia nanti kalah, akhirnya malu, terasing, akhirnya kembali lagi kepada golongan syaitan sesuai dengan kadar sejauh mana dia dari kemaksiatan tersebut. Rasa terasing ini akan bertambah kuat, bahkan semakin merajalela sampai-sampai mempengaruhi hubungannya dengan istri, anak, kerabat, bahkan terhadap jiwanya, hingga melihat merasa asing sekalipun terhadap diri sendiri. Niku seperti itu, Ibu rahimahullah. Contohnya nyuwun sewu tiang sing judi online. Nek pas sergap-sergapan, pas nopo tegang-tegange niku wis ra ngelingi anak bojo pokoke. Pokoke piye dipasangke, engko ndak boleh balik, engko ndak rampung ditutup gitu kan. Jadi dia pasangke nekat. Tapi semakin lama semakin dalam, semakin lama semakin banyak yang hilang. Sehingga ketika semuanya sudah hilang, dia plonga-plongo, delongap-delongap, bingung, aku kok iso ngono ki piye? Seperti itu. Terus anak bojoku piye, rasane karo maratuwaku piye? Dia akan merasa asing, bingung. Oleh karena itu saking asingnya ini kadang-kadang enten sing nekat bunuh diri. Itu nyata, real, real. Setimbang kau ini aku sisan erati kenal lah, mencolot kondur jembatan, bilang, delala ya isong langi. Cuma nek nyamari niku umpamane banyu cilik terus sikile ceklek ramati terus pura yo dadi rekoso. Gitu. Malah dadi rekosone sing urip. Ha niku.
Maka apapun keadaannya jangan sampai. Kalau kan sering wanti-wanti nggih. Jadi ketika seseorang itu terjerumus ke dalam maksiat, itu manusiawi. Jadi kula lan jenengan itu gak bisa menghindar. Tapi kalau kita terjerumus harus segera bertobat. Ini kunci. Kunci yang harus kita pegang. Wis pokoknya kaya ngopo balik bertobat kepada Allah. Kemudian yang kelima, maksiat ini membuat semua urusan dipersulit. Tadi mungkin nek kula jlentrehake jenenge maksiat, jenenge maksiat apa ta lho niki kathah ibu-ibu. Kathah. Kathah jenenge maksiat niku kathah. Tadi nomor 5 niki maksiat menjadikan semua urusan ini dipersulit. Tidaklah pelaku melakukan maksiat satu urusan, melainkan dia akan menemui berbagai kesulitan dan jalan buntu dalam menyelesaikannya. Demikianlah faktanya. Sekiranya orang itu bertakwa kepada Allah, niscaya urusannya dipermudah. Ini diambil dari mafhum mukhalafa firman Allah Ta'ala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusannya. Tapi sebaliknya, kalau orang itu bermaksiat kepada Allah, Allah akan persulit urusannya. Niku. Kula paringi contoh. Tiang niki nek darahe dipercaya ki ngentengke, ngremehke, nyepelekke wis pokoke nak dulu. Arep utang den 1000 yo. Lah kok sekira kapan-kapan, alah seminggu kok sesetuki bojoku wis bayaran. Kan gitu nggih. Ya wis kawonen sik, 1000 niku tegese 1 juta. Ora kok 1000 rupiah niku mboten. Ketika dipercaya ternyata dia nyepelekke, ngentengke, ngremehke. Maka dalam keadaan seperti itu bisa pintu akhirnya ngerti tingkahe, ngerti napa karaktere. Akhirnya napa ketika dia dalam kesulitan ya wis nembung kono rawai, akhirnya rekoso. Maka kita harus menjaga betul-betul masalah seperti ini. Ora kok masalah jumlah duit ini mboten. Arepa 100.000, arepa 50.000, arepa 500.000, ning sing badhe dieling-eling niku kepercayaane jenengan. Jadi ini betul-betul harus dijaga. Nek seminggu ya seminggu tenan, sesasi-sasi tenan, setengah tahun ya setengah tahun tenan. Sehingga nalika kita butuh meneh, oh ya enek kae timbangane ra enek sing nggo yo nggonen idep-idep nulung, kowe yo iso butuhmu, aku yo entuk ganjaran, lah ngoten to. Niku nek padha gampange. Nek padha angel pripun? Nek sing utang niku angel. Lah timbang diweke luwung ben selempit ke nang pojok lemari rayap biyen. Niki kok terus ngeten niku mboten. Maksudnya enten tipe-tipe tiyang sing ngeten niki ora kaya ustaze ngakon-kon ngono itu mboten. Tegese ada orang-orang yang sudah dikecewakan akhirnya seperti itu. Enten mulai tipene tiyang sing ngeten iki. Kowe rasane karo aku rasa nembang-nembung yo. Kowe iki bolak-balik nembung ya ra mbok sahur. Iki bali tak wae 100 200 kilenya. Konen wis. Serasa mbok itu. Seperti itu lebih baik, Soalnya ngenten tiba-tiba tiyang ngeten iku ora iku ora netes tuasane gawe budrek diwehi-wehi. Akhirnya diwehi. Seperti itu. Ini salah satu contoh, Jadi maksiat itu membuat semua dipersulit.
Ini salah satu contoh, padahal itu tebih kata banyak sekali. Kemudian yang keenam, maksiat ini akan menghadirkan kegelapan di dalam hati pelakunya. Tadi anake gawane mung peteng ana ati. Gawane panas. Pelaku maksiat merasakan kegelapan di dalam hatinya sebagaimana merasakan kegelapan malam hari jika telah larut. Kegelapan karena maksiat ini di dalam hatinya bagaikan gelapnya ruangan bagi mata. Ketaatan adalah cahaya, maksiat ini kegelapan. Apabila kegelapan menguat, maka kebingungan juga bertambah sehingga pelakunya terjatuh dan dalam berbagai permasalahan. Sebabnya sampun gelap kalau bingung. Maka sifat yang berlaku untuk orang yang hatinya gelap niku ibu-ibu pertama dia cemas, khawatir, bingung, galau, gelisah. Aku konopo, ke aku piye, ke engko sing tak nggo anu apa. Terus ini bingung. Karena maksiat-maksiat tersebut. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, Innal abda idza ahta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda'u. Kalau seandainya anak Adam itu melakukan kemaksiatan, akan titik hitam dalam hatinya, titik hitam. Fa in taba wa naza wastaghfara sukila qalbuhu. Apabila dia bertobat, meninggalkan dan memohon ampun, hatinya akan kembali bening. Wa in ada zida hatta tarwa qalbahu. Kalau dia mengulangi maksiat ini terus, maka hatinya akan menjadi gelap. Wa dzalika ron, itulah yang disebut ron. Kala bal rona ala qulubi ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka usahakan itu akan menutupi hatinya. Ini disebutkan dalam surat Al-Fajr. Al-Mutaffifin sewu. Itu seperti itu. Dari hadis ini ada satu resep, wa in taba wa naza'a wastaghfara sukila qalbu. Apabila dia bertobat, meninggalkan dan mohon ampun, hatinya kembali bening. Ini sebagai resep orang iman itu, kalau dia melakukan maksiat hendaknya segera kembali kepada Allah. Alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarallah fastaghfaru lidzunubihim. Yaitu orang-orang yang apabila zalim terhadap dirinya, menganiaya dirinya, segera memohon ampun kepada Allah dari dosa-dosanya. Sebutkan dalam surat Al-Imran 3 ayat 135. Jadi seperti itu. Kalau tidak, hatinya ini akan bingung, susah, gelap. Maka yang ada langkah-langkahnya ini adalah langkah-langkah gontai yang tak terarah. Kemudian yang ketujuh, ibu-ibu rahimana wa rahimakumullah, maksiat ini akan melemahkan hati dan juga badan. Maksiat ini akan melemahkan hati dan juga badan. Dampak buruk maksiat dengan melemahnya hati merupakan perkara yang tampak dengan amat jelas. Bahkan akan senantiasa memperlemahnya hingga berhasil memadamkan cahaya hati secara keseluruhan. Adapun pengaruh maksiat yang melemahkan badan
Dikarenakan kekuatan seorang mukmin adalah bersumber dari hati. Jika hatinya kuat, badannya juga akan kuat. Adapun orang yang berdosa adalah orang yang paling lemah ketika dibutuhkan, meskipun memiliki tubuh yang kuat. Kalau paringi contoh, bagaimana maksiat itu melemahkan hati. Orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit hasad, iri, dengki, ini dosa apa badan? Dosa kalau betul-betul dikeluarkan dari lisannya. Tapi kalau sekedar lintasan kemudian dia hilangkan, ini tidak berdosa. Kadang muncul kemudian dihilangkan, dia papras, dia pupus, ya, karena ilmu ini nanti akan mengendalikan. Tapi kalau ini dipelihara, kalau ini kemudian diutarakan, kemudian bahkan menggunakan kaidah-kaidah ataupun makar-makar, maka ini sudah menjadi kemaksiatan yang besar. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Sehingga ketika orang itu berbuat makar yang buruk, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Orang-orang itu berbuat makar, maka Allah juga berbuat makar. Allah lah yang sebaik-baik pembuat makar. Maka kita harus takut ketika kita berbuat makar buruk kepada orang lain. Kenapa? Kembalinya kepada diri sendiri. Ini harus kita ingat-ingat, sehingga kita terlindung dari perbuatan tercela tersebut. Termasuk hasad, iri, dengki ini, kalau ini sampai dia lakukan, maka akan menjadikan hatinya lemah, hatinya rapuh. Loh, kenapa? Karena harusnya dia tawakal, harusnya dia melihat sisi-sisi lain dari nikmat Allah, sementara dia hanya melihat nikmat orang lain tanpa melihat nikmat yang Allah berikan, sehingga hatinya ini rapuh. Enak emong gelo, enak emong teratapan, enak emong nopo dadatan, ngerti tonggone mipik, ngerti tonggone kalau mau senang, ngerti tonggone kalau mau lagi nampa nikmat. Niki enake batene piye kae kok iso ngono, kok ora ilang nikmate. Seperti itu masuk dalam kategori hasad, iri, dengki. Ini akan melemahkan hatinya. Engkau nek wis melemahkan hatinya, akan menjadikan melemahkan badannya. Jelas napa badan? Jelas. Akhire napa? Akhire awake niki dadi gampang lara. Ora mikir urusane dhewe, sing dipikir urusane wong. Lah ngeten niku enten apa mboten? Pokoke ora enek pokoke. Nggih alhamdulillah mboten enten. Ketoke wong ora teko. Ya, kok. Jadi seperti itu. Contoh lain nggih, nyun sewu niki. Enten tiang-tiang kula sing hobi kalih nyun sewu film-film sing boten sae. Niku sampai dia malam-malam sampai lembur-lembur sampai jam 1 jam 2. Teh nongtong niku. Maka seperti itu cepat atau lambat akan menjadikan rapuh badannya. Setelah rapuh hatinya. Ngerti-ngerti tensine dhuwur, ngerti-ngerti awake loro. Kalau tensi dhuwur ini macam-macam nggih, bukan hanya itu, tapi kalau orang itu bangun malam untuk melakukan hal semacam itu terus,
ini cepat atau lambat badannya akan keropos dari dalam. Ini harus diwaspadai. Mulane nek enten nyun sewu bojone kok nganti mulai jam 1 jam 2 jam 3 mung trimo nonton sing ora patut, maka harus ditegur. Nek perlu napa dipijeti, bar dipijeti terus dijatuh wae. Serasa nonton bawono Mas. Kadang-kadang perkara nonton bal itu juga bisa membawa kepada seperti itu. Contoh ya, contoh jam 1, jam 2, jam 3 melek gitu, jane yang mau delok bal itu secara hukum asal itu mubah. Tapi kalau dipen-penke ngalahke sing wajib-wajib, maka ini bisa menjadikan makruh, bahkan bisa haram. Contohnya nopo? Jam 2, jam 3 dilakoni ning barang adzan subuh turu. Itu sudah biasa, bukan rahasia lagi, rahasia umum itu. Oleh karena itu ini akan merapuhkan badannya. Bahaya. Kemudian yang ke-8, maksiat akan menghalangi ketaatan. Ibu rahimahullah. Jadi kemaksiatan itu dapat menghalangi ketaatan seseorang. Oleh karena itu coba diintrospeksi, dikoreksi, dipun katosaken demen iki sregep ngaji. Ngaji nganti setengah juz, ngaji kadang sak juz. Saiki kok yang ngerano mung sak lembar wis kudu ngapangop. Angger tambah 2 lembar iki mripat kaya disengkal-sengkalo. Saking nahan ngempet. Sebabnya ngopo? Bisa jadi dikarenakan sebab penyakit setan gepeng. HP itu betul. Apa meneh ngaji kok HP ini dicedake. Niki maksudnya kalau ngaji di rumah lho ya. Ngaji bareng terus delok WA. Engko bar WA ya terus liyane bablas serempet. Iki beritane nek rada menarik to iki wis anyar Al-Qur'ane diselehke. Ina nanti merambat, meremen terus suwe-suwe sejam 2 jam itu betah delok HP. Nyuwun sewu ibu-ibu sing jenenge seperti itu sebagaimana yang lain yo iso marai kecanduan. Sing guri po cetha ora. Napa? Delok HP terus kuwi ya iso marai kecanduan. Kudune jam 09.00, jam 10 mapan turu lha kok cek melek barangan bengi ora iso salat tahajud. Lho sebabe apa? Sebabe HP. Ini yang disampaikan saya ini sebenarnya tepat sekali. Maksiat-maksiat itu bisa menghalangi ketaatan. Itu contohnya bukan HP saja, yang lain juga. Yang lain juga. Mungkin seseorang itu nyun sewu, ada yang melakukan maksiat-maksiat sehingga untuk bangun malam itu berat, untuk ngaji berat, untuk ngaji itu berat. Itu sudah menjadi pembahasan para ulama. Kemudian yang ke-9, ibu-ibu rahimahullah, secara penting waktu ini, kemaksiatan memperpendek umur dan menghilangkan keberkahannya. Ini termasuk poin yang penting. Kalau kebaikan itu akan memperpanjang umur, kalau keburukan ini akan memperpendek umur. Ini bisa dijelaskan melalui 2 penjelasan. Penjelasan yang pertama, realnya memang seperti itu.
kemaksiatan bisa memperpendek umur. Contoh, nyuwun sewu nggih. Enten tiyang kula senengane iki mendem. Enten senengane medok nyuwun sewu. Niku ora suwe yo kena aid. Ora suwe kena penyakit-penyakit yang menggerogoti badannya sehingga akhirnya pun mati. Dan ini yang saya sebutkan ini nyata. Ini ada. Termasuk salah satunya itu seperti itu, bukan hanya masalah nopo perempuan minum, tidak. Juga termasuk perkara-perkara apa yang bisa menekan mental dan kebebasan seseorang. Contohnya nopo nyuwun sewu ibu-ibu, kok nenek kesenggel ya kudu sing sabar. Contohnya umpamane niku seprono-sprene ngaji ning yo cek seneng utang riba. Nyuwun sewu lho niki. Dadi saben-saben pikirane jane tenang, pikirane ayam tentrem, pikirane los. Ning dheweke kala wau angger-angger pikirane teratapan. Angger-angger pikirane dadatan. Angger-angger pikirane susah. Lho sebabnya apa? Sebabnya apa, Bu? Jatuh tempo. Ini yang menjadikan hati itu tidak leluasa, hati itu tidak bebas, sehingga sedikit banyak akan mengikis psikologi seseorang, menjadikan dia susah, dan ini bisa berefek kepada diri dan badannya. Itu seperti itu. Demikian pula termasuk salah satunya itu kemaksiatan yang ditimbulkan orang lain. Itu mengenai diri orang tersebut, itu juga bisa berefek. Contohnya nyuwun sewu malih nggih Bu. Purun badan. Purun. Bapane nyuwun sewu sing wedok iki galake ra enak. Sing lanang niku tiyange jane ya wis manut, enake mau meneng, enake mau sedulur dawuh. Ora seneng neko-neko. Tapi sing wedok ya positif nyengak, positif kudu mamah, positif duting, positif malang kerik, positif arep nyutek. Niku ndadekake wong lanang kuwi yo sir-siran. Tadi menika ugi saged ndadosaken beban. Iki mbok jelas ora sing mburi nggih. Anger rada kesenggol sithik iki ya mbah. Jadi 120, ada yang 90, ada yang 85. Ini resep-resep ini disebutkan, ditanyakan berdasarkan penelitian, ternyata itu diantara sebabnya itu. Sing wedok niki gemati. Walaupun takdir itu pada dasarnya sudah ditentukan, tetapi ini hanya diantara sekian sebab. Kata ibu-ibu rahimahullah. Nek yo enek, sing lanang ya balak, sing wedok ya balak niku ya enek. Nek darai rame, wah gayeng kaya geger pokoke. Ya geger. Ora apa-apa, setel. Kemudian ibu-ibu yang terakhir kalau ini saya jelaskan sedikit kok iso umure dawa umure cendhek iki piye maksudnya? Itu seperti itu. Yang pertama itu umurnya itu betul-betul bisa dikurangi atau pendek disebabkan maksiat tadi. Adapun sebab yang kedua di antara umur itu berkah, panjang, itu jane umurnya pendek tetapi berkah gitu loh. Umurnya berkah. Jadi dia tidak meninggalkan waktu kecuali digunakan untuk ketaatan. Ini namanya hukum umurnya
berkah. Walaupun mungkin tidak panjang, ya. Nah, ini berkah. Seperti Imam Nawawi itu umurnya cuma sekitar 40-an, Bu, ya. Tapi masya Allah kitab-kitab yang ditulis itu sudah banyak. Yang terakhir, Ibu rahimahullah, kemaksiatan ini akan melahirkan kemaksiatan lain yang semisal. Jadi kemaksiatan itu bisa berdampak kepada kemaksiatan yang lain. Jadi sing arep dienggo ngapusi mung siji, gandeng iki arep kebuka akhire ngapusi liyane. Akhire ngapusi liyane meneh. Akhire ngakon wong melu ngapusi betahe napa kon nutupi anggone ngapusi. Seperti itu terus. Sehingga bab berantai. Oleh karena itu kemaksiatan ini bisa melahirkan kemaksiatan yang semisal. Ini berbahaya. Oleh karena itu sebagian orang soleh dahulu hukuman dari keburukan adalah munculnya keburukan setelahnya. Sedangkan ganjaran dari kebaikan adalah munculnya kebaikan sesudahnya. Ini seperti kaidah yang dibuat ulama tersebut. Oleh karena itu diantara yang disebutkan para ulama, tanda puasa orang tersebut itu diantara disebutkan diterima itu melahirkan ketaatan setelahnya. Dia kemudian rindu pengen poso, dia puasa bulan Syawal. Tapi bukan berarti ini ukuran sing ora Syawal ke posone ora tampa kabeh, kayak itu tidak. Tetapi ini diantaranya tanda ketaatan itu melahirkan ketaatan. Nggih Ibu, karena waktu telah habis, ini yang kita sampaikan. Kita buka sesi tanya jawab 1 atau 2 atau 3. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi ini atau yang lainnya, saya persilahkan, monggo. Wonten pertanyaan boten? Dengan warna kayak kita depan. Sampai jelas niki? Kalau tidak ada, saya kira cukup. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggih. Nggih.